Halo guys, thanks ya untuk kalian yang udah nonton video sebelum-sebelumnya. Jadi karena respon yang sangat baik, aku akan mulai nih update setiap hari Jumat khusus untuk bahas properti ya. So stay tune. Oke, setelah kesuksesannya melalui penjualan Levon 1 dan Levon 2, Swan City kembali meluncurkan produk hunian baru tahun 2020. Kali ini Swan City ini kerjasama sama Mitsubishi Corporation memperkenalkan project residential dengan nama Daisan. Nah, jadi ini adalah layout dari Daisan guys. Pertama ini adalah klaster Osaka, lalu ini adalah Hokkaido, lalu yang ini itu Fuji, lalu ini Tokyo. Terus guys, di sini tuh uniknya di setiap klaster itu ada danau loh. Ini danau di Osaka, danau di Fuji, dan danau di Hokkaido. Jadi jarang-jarang kan biasanya orang di klaster tuh ada kolam renang, kalau di sini tuh ada danau guys. Terus guys, untuk kalian yang sultan-sultan bisa nih ambil yang klaster termewah di Daisan, yaitu di klaster Fuji ini. Karena tempatnya itu strategis dan mempunyai view langsung ke danau. Jadi itu premium guys. Cuman beberapa unit aja. Oke, nggak usah lama-lama lagi deh, kita langsung aja review show unitnya guys. Cus! Waktu mau memasuki show unitnya, kita tuh lewatin gerbang khas Japanese gini guys. Jadi kayak gerbang-gerbang di kuil gitu ya. Terus ada di situ nama klasternya Daisan. Jadi satu hal yang paling menarik banget nih dari Swan City ini, mereka ini benar-benar nggak pelit banget untuk bikin show unit. Karena di show unit itu kalian bisa lihat rumah contoh, bahkan sampai landscape-nya pun udah disiapin oleh Swan City. Jadi kalian bisa lihat gambarannya nanti klasternya itu kayak gimana. Karena di setiap klaster itu memang ada taman-taman khas Jepang gitu guys. Mulai dari Momiji Garden, yaitu taman bunga, lalu ada Zen Garden, taman-taman kecil gitu, sama Kosumosu Park, tempat area bermain anak-anak gitulah ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan, kayak landscape-nya itu udah tertata banget nih guys. Jadi ke setiap show unit rumahnya itu, kalian bisa lewatin jalan setapak kayak gini. Jadi semuanya itu benar-benar dibikin nyaman. Walaupun di tengah kota, tapi huniannya itu nyaman banget dari hiruk pikuk kota besar guys. Ini salah satunya ada kayak pavilion gitu, terus taman-taman. Ya full penghijauan landscape yang bagus ya. Terus itu adalah Zen Garden. Terus itu adalah beberapa show unit yang nantinya akan kita review satu persatu guys. Kita review dulu dari yang paling kecil. Pertama kita mau bahas dulu untuk klaster Osaka ya guys. Ini adalah contoh rumah yang ada di klaster Osaka. Yang sebelah kiri itu The Villa dan yang sebelah kanan adalah The Flexible. Pertama kita review dulu untuk The Villa ya guys. Jadi di sini itu carportnya itu untuk satu mobil ya. Harga The Villa ini start from 1,1 M guys. Jadi untuk lengkapnya kalian call aja Pak Adi ini ya. Dominan pada warna fasadnya itu coklat tua, putih, dan abu muda gitu guys. Untuk lebar rumahnya ini adalah 4 meter, sedangkan panjang ke belakang itu adalah 10 meter. Begitu masuk ke ruangan, aku langsung salah fokus nih guys sama hambalan-hambalan dari HPL ini. Terus kayak backdrop dari TV-nya pun ini kayaknya dari multiplex gitu deh. Pemilihan warnanya itu benar-benar dibikin kayak alami gitu ya, warna-warna kayu gitu. Jadi memang kesan Jepangnya itu lebih ketara gitu. Sama ditambah dengan lampu yang bikin makin mewah lah ya. Terus ini untuk dapurnya pun juga pemilihan warnanya dibikin dari wood gitu. Pokoknya semuanya kayaknya rata-rata warna itu coklat muda dan coklat tua gitu. Di samping ruang makan ada nih guys sisa space untuk taruh jemuran atau cuci-cuci gitulah ya. Terus di sampingnya ini ada juga toilet. Jadi di toilet ini ada kloset dan ada kerannya. Tapi memang nggak ada showernya ya. Showernya itu ada di lantai 2 dan lantai 3. Untuk plafonnya pun ini juga udah tinggi gitu guys. Jadi plafonnya ini pun udah gypsum ya. Sedangkan untuk plafon kamar mandi itu juga udah dipakein gypsum water resistant atau yang tahan air. Terus untuk lantai sendiri nantinya akan pakai homogeneous tile ukuran 60 x 60 cm guys. Kalau kalian pengen pakai parkit gini bisa juga custom lah ya. Oke, kita langsung aja nih lihat ke lantai 2 apa yang ada di lantai 2 ya.
Yaps, pada lantai 2 terdapat dua buah kamar anak guys. Jadi yang pertama lebarnya itu 3 kali 2,2 meter dan terdapat satu buah jendela menghadap ke halaman depan. Jadi di sini bisa muat satu lemari, satu single bed dan meja belajar juga. Walaupun kecil tapi ini plafonnya karena tinggi, jadi ruangannya itu kerasa lega kok guys. Terus ditambah dengan wallpaper pada dinding yang berbentuk vertikal gitu, jadi menambah kesan tinggi pada ruangannya. Oke, di depan kamar ini terdapat satu buah kamar lagi berukuran 3 dikali 2,4,5 meter. Jadi memang lebih besar ya ini kamarnya. Dan plafonnya pun juga udah terbuat dari gypsum gitu guys. Tapi untuk jendelanya di sini memang lebih kecil guys. Jadi ini karena menghadap ke halaman belakang gitu. Yang penting bisa masuk sirkulasi udara dan cahaya juga. Nah, di antara kedua kamar ini terdapat satu buah kamar mandi nih guys. Di sini ada showernya, kloset, wastafel dan cermin ini. Terus uniknya pada showernya itu HT-nya itu udah dipotong-potong menyerupai plin gitu guys, baik lantai maupun dindingnya. Jadi itu gunanya biasanya biar nggak terlalu nyiprat gitu airnya. Oke, lanjut ke lantai 3. By the way, ini di tangga menuju ke lantai 3 juga ada dua buah jendela nih guys. Jendelanya pun ini bisa dibuka. Jadi kalau mau sirkulasi udaranya bagus bisa dibuka lah ya untuk di siang hari gitu. Tapi kalau pakai AC sih jangan dibuka ya. Yaps, pada lantai 3 ini terdapat satu master bedroom guys. Nah, ini dia master bedroomnya. Ukuran dari master bedroomnya ini 3 dikali 3,5 meter nih guys. Terus terdapat satu buah jendela nih arah ke halaman gitu. Dan satu hal lagi, soket yang ada di Dyson ini semuanya itu udah pakai yang colok 3 guys. Jadi itu standar internasional. Yes. Terus di koridor itu terdapat satu meja rias gitu guys. Jadi ya di situ kayak ruang serbaguna lah ya. Dan ini dia kamar mandi di lantai 3. Ini parah banget sih, kamar mandinya lucu banget karena cermin kamar mandi itu dibikin kayak mata kucing gitu guys. Terus itu dia ada baratan-baratan potongan-potongan HT yang aku bilang tadi yang dibikin kayak seolah bambu gitu. Jadi air itu nggak terlalu ngericik-ngericik gitu deh. Lucu banget sih, parah. Terus di depan kamar mandi itu juga ada kayak lemari tanam gitu guys, jadi bisa taruh ya storage gitu lah ya, naruh-naruh barang-barang di situ. Untuk railingnya itu terbuat dari tempered glass guys dengan kayu silinder pada hand railingnya. Lalu tangganya itu dari HPL gitu dan step noshingnya pun dari HPL. Lalu skirtingnya pun juga dari HPL gitu guys. Terus lorong itu memang lebih terang, ditambah sirkulasi udara pada jendelanya itu nggak yang nutupin gitu. Next ke tipe yang the flexible guys. Nah, untuk the flexible sendiri harganya itu start from 1,4 M guys. The Flexible sendiri memang lebih lebar 1 meter daripada The Villa guys. Jadi ini lebarnya 5 meter dan panjang ke belakangnya itu adalah 10 meter. Begitu masuk ke dalam rumah aku kaget banget karena ini benar-benar beda banget suasananya guys. Padahal bedanya cuma 1 meter aja. Backdrop TV-nya ini terbuat dari multiplex gitu guys, ditambah dengan HPL untuk ornamen-ornamen hambalannya. Terus ini untuk gypsumnya itu udah model drop ceiling. Terus pada topiannya itu dikasih tali air. Dan ini dia yang makin kejepangan banget nih karena ada tatami gitu guys. Tatami itu biasanya dibuat dari jerami yang udah ditenun, tapi kalau ini tataminya lebih modern dari styrofoam gitu guys. Jadi itu empuk-empuk gitu. Lucu banget gak sih? Terus di sini terdapat dapur berukuran 1,7 dikali 2 meteran gitu. Ya dapurnya memang gak terlalu luas, tapi overall udah cukup lah ya. Di samping dapur itu terdapat meja makan. Ini meja makannya yang tradisional Jepang juga modelnya, jadi duduk bersila gitu. Dan di sebelahnya itu ada hambalan juga, jadi bisa taruh-taruh action figure dan lainnya lah ya. Nah, terus di depan ruang tamu ini terdapat satu buah pintu menuju ke ruangan sisa yang serbaguna. Jadi terdapat keran di situ, mungkin bisa dijadiin tempat cuci-cuci atau apalah ya. Tapi bedanya sama The Villas, kalau The Villas itu tadi kan sliding door, kalau di sini pintu menuju keluar itu pintu biasa. Terus ini dia guys untuk kamar mandinya. Di sini untuk kamar mandi lantai 1 itu juga nggak bisa mandi, maksudnya ini juga cuman toilet yang dimanfaatkan di bawah tangga gitu, nggak ada showernya, hanya bisa untuk mungkin buang air besar dan air kecil gitu ya, karena hanya terdapat kloset dan juga wastafel di sini. Oke guys, lanjut ke lantai 2.
Ini tangganya pun juga terbuat dari HPL gitu guys, sama step nosingnya bahkan skirtingnya pun juga dibikin dari HPL. Juga terdapat jendela, 2 buah jendela di tangga, jadi menambah kesan yang lebih terang di lorong ini. Nah, ini dia master bedroomnya. Jadi di The Flexible itu master bedroom terletak di lantai 2 guys. Di kamar ini kita bisa lihat banyak banget elemen-elemen vertikal yang bikin kamarnya itu semakin kelihatan lebih tinggi guys. Ditambah gypsumnya itu udah model drop ceiling gitu. Terus di depan kamar ini terdapat balkon. Jadi balkonnya itu pun sangatlah luas. Bisa ya main sama anak-anak gitu lah ya, atau nanamin tanaman gitu. Atau bisa juga ditaruh kayak kursi santai gitu. Jadi sore-sore atau pagi-pagi bisa santai-santai sama keluarga menikmati landscape dari Daisan yang sangatlah bagus ini. Terus untuk kamar mandinya sendiri juga lucu guys. Walaupun kecil 1 meter gini, tapi kamar mandinya itu dibikin memanjang gitu guys. Jadi di ujung situ ada showernya, di ujungnya lagi ada kloset, di tengahnya ini ada wastafel dengan cermin ini. Jadi bisa menjadi meja rias juga lah ya sekalian. Oke, cus kita langsung aja nih guys ke lantai 3. Jadi di lantai 3 itu terdapat 2 buah kamar anak-anak dan 2 buah kamar mandi. Begitu sampai di lantai 3, kita langsung disambut sama kamar mandi ini guys. Jadi kamar mandinya ini terletak di luar. Terus di depan kamar mandi ini terdapat kamar anak yang pertama nih. Model tempat tidurnya itu dibikin kayak attic room gitu guys. Jadi di bawahnya itu ada kayak meja belajar sama lemari. Terus naik ke atas terdapat kasur. Jadi anak-anak tuh kan biasanya suka yang kayak gitu tuh. Terus banyak banget nih kayak rak-rak gitu untuk naruh action figure gitu lah ya. Terus ada one piece guys, one piece. Terus ini untuk lemarinya itu memang kayak cocoknya untuk balita gitulah ya, karena bisa dibilang kecil. Terus juga terdapat jendela gitu pada bagian kamarnya untuk masuknya cahaya. Terus terdapat storage gitu pada tangganya ini guys. Jadi bisa memaksimalkan penaruhan barang-barang lah ya di situ. Karena biasanya anak-anak kecil ini kan banyak barang-barangnya nih, mulai baju-baju dan perintilan-perintilan lainnya. Next kita ke kamar yang satunya lagi guys. Jadi kamar satunya lagi ini ada kamar mandinya di dalam. Ukurannya itu 2,5 kali 3 meter menghadap ke halaman depan. Untuk plafonnya udah dari gypsum juga. Terus juga terdapat jendela yang cukup luas di depan, karena ini menghadap ke halaman depan gitu kan. Jadi itu jendelanya pun juga bisa dibuka gitu sih. Kamar ini sih kayaknya lebih diperuntukkan untuk anak cewek, karena di sini kamar mandinya itu ada di dalam kamar. Jadi kayak anak cewek kalau takut malam-malam ke kamar mandi nggak perlu takut lagi lah ya, karena tinggal ngesot langsung cus. Oke guys, karena durasi videonya aku sudahi dulu di sini. Nanti part 2-nya akan aku update lagi di hari Selasa ya. Nanti di part 2 aku akan bahas tentang klaster Tokyo dan klaster premium Fuji. Jadi ini beberapa previewnya. Kalian jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa dihidupin lonceng, subscribe, like, dan komen. Kalau kalian minat sama rumahnya bisa di WA aja atau call Pak Adi ya. Nomornya ada di bawah ini. Thanks for watching guys. See you.